Halo traders, kita berjumpa kembali dalam segmen Fibis Fokus untuk pekan ini bersama saya Joko Praitno dan rekan saya Ika Bakwarti. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai tema track record pergerakan harga saham Facebook dan juga rencana IPO Twitter yang akan diluncurkan pada bulan November mendatang. Langsung saja kita lihat mengenai pergerakan saham Facebook pasca rilis IPO-nya pada akhir tahun 2012 yang lalu. Secara tren, pergerakan harga saham Facebook sejak rilis IPO tercatat mengalami kenaikan sebesar 19% dengan market cap yang mencapai 124,38 miliar dolar. Secara tren sendiri, harga saham Facebook sebenarnya cukup mengalami kenaikan yang dibilang tidak terlalu signifikan. Dan hal tersebut rupanya sedikit memberikan sebuah kecewaan sendiri bagi pasar, mengingat di awal rilis IPO-nya pada akhir tahun 2012 yang lalu, saham Facebook diperkirakan akan mengalami kenaikan setidaknya mencapai 15% per tahun. Perlambatan harga saham Facebook tersebut rupanya disebabkan oleh adanya tantangan dari korporasi Facebook sendiri, mengingat dalam beberapa waktu terakhir muncul banyak pesaing di industri sosial media seperti Instagram, Twitter, Pet, dan juga Foursquare. Beberapa sosial media tersebut juga menawarkan sebuah sistem, yaitu core system, yang menyebabkan atau menawarkan adanya sebuah pilihan bagi pengguna untuk menggunakan beberapa sosial media yang lebih dari satu, sehingga rupanya konsumen lebih meminati beberapa sosial media tersebut dibandingkan dengan format Facebook pada saat ini. Selain itu juga majunya industri smartphone juga memberikan keuntungan bagi beberapa sosial media seperti Twitter dan juga Pet yang lebih memberikan sebuah keuntungan bagi konsumen untuk lebih memilih kedua sosial media tersebut dibandingkan Facebook. Harga saham Facebook sendiri sampai dengan malam tadi mengalami kenaikan sebesar 3,3% menjadi 51,13 dolar per lembar sahamnya. Reuters sendiri memprediksi bahwa harga saham Facebook untuk akhir tahun ini diperkirakan akan masih bergerak cukup melambat dan diprediksi akan setidaknya menyentuh level 52 dolar per lembar saham. Sedangkan dari segi tren sendiri atau dari sisi teknikal, pergerakan harga saham Facebook diperkirakan akan masih bergerak cukup fluktuatif di kisaran antara level 50 sampai dengan 53 dolar per lembar saham. Menyangkut mengenai persaingan yang cukup ketat di industri sosial media, Twitter rencananya juga akan melakukan IPO yang akan dirilis pada bulan November mendatang, atau lebih tepatnya 15 November, yang akan dirilis di Bursa Saham New York dengan simbol TWTR, dan di mana pasar sendiri cukup menyambut positif adanya rilis IPO Twitter, mengingat momentum dari rilisnya emiten tersebut dinilai cukup tepat, mengingat mayoritas dari banyak emiten akan merilis data keuangannya setidaknya sampai dengan awal bulan November, sehingga memberikan sebuah peluang yang sangat positif bagi pembelian pembelian saham Twitter di awal rilis IPO-nya pada tanggal 15 November. Sebelum melakukan rilis IPO-nya, beberapa direksi dari Twitter sendiri akan melakukan roadshow ke beberapa perusahaan finansial seperti Goldman Sachs, JP Morgan, dan juga Morgan Stanley. Hal tersebut dinilai cukup positif mengingat ketiganya merupakan perusahaan finansial yang menjadi acuan tersendiri bagi beberapa emiten teknologi di bursa saham Amerika Serikat, dan diprediksi akan memberikan sebuah masukan bagi direksi dari Twitter sendiri untuk melakukan sebuah kinerja yang positif bagi atau pasca rilisnya IPO pada 15 November mendatang. Menyangkut mengenai proyeksi dari saham Twitter pasca rilis IPO-nya pada 15 November mendatang akan dijelaskan oleh rekan saya Ika Bakwarti. Silakan Ika. Terima kasih Joko. Baik, untuk melihat bagaimana potensi kinerja dari saham Twitter, sebaiknya kita melihat dulu bagaimana posisi dari Twitter pada saat IPO-nya dibandingkan dengan IPO dari perusahaan-perusahaan sejenis, yaitu perusahaan jejaring sosial dan sosial media lain yang sudah lebih dulu melakukan IPO di bursa saham Amerika Serikat.
Di sini kita dapat melihat sebuah diagram yang menggambarkan IPO dari beberapa perusahaan teknologi, terutama yaitu dari Google, Pandora, Zynga, Groupon, LinkedIn, Facebook, dan juga Yelp. Dilihat bahwa untuk Google sendiri pada tahun 2004 yang lalu, IPO dari perusahaan ini memiliki valuasi yang sangat besar, yaitu sebesar 28 miliar dolar. Harga saham Google pada saat IPO pada 2004 adalah sebesar 64 dolar, dan pada tahun ini, yaitu tahun 2013, harga saham dari Google ini sudah mengalami kenaikan tajam sebesar 744% dan harganya mencapai 888 dolar per lembar. Sementara itu untuk LinkedIn pada tahun 2011 lalu melakukan IPO di harga 47 dolar dan saat ini harganya juga sudah mengalami kenaikan tajam sebesar 437% mencapai 251 dolar. Sementara itu untuk Facebook sendiri kita lihat seperti yang sudah dijelaskan oleh Joko sebelumnya, kenaikannya sangat tipis, yaitu dari 39 dolar pada saat IPO hanya mencapai 50 dolar pada tahun 2013. Dan di sini ada juga justru yang mengalami penurunan harga saham dibandingkan IPO, yaitu Groupon dan Zynga. Pada tahun 2012 lalu Groupon dirilis IPO pada harga 21 dolar dan harga saat ini justru hanya sebesar 12 dolar. Sementara itu Zynga juga pada IPO harga 10 dolar dan saat ini sudah turun menjadi tinggal 4 dolar. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa untuk IPO dari perusahaan-perusahaan sosial media bahkan yang sudah cukup memiliki nama seperti Groupon dan Zynga tidak menjamin bahwa harga dari saham tersebut akan mengalami kenaikan. Tentu kita juga akan menilai bagaimana prospek dari Twitter ini dan kita akan melihat bagaimana Twitter dalam angka. Untuk valuasi dari perusahaan Twitter pada saat IPO diperkirakan berada di level 12,8 miliar dolar. Jika dibandingkan dengan Google, memang valuasi ini lebih rendah, jauh lebih rendah dibandingkan valuasi Google pada saat IPO di tahun 2004 yang ada di 28 miliar dolar atau setara dengan 35 miliar dolar jika dinilai dengan dolar saat ini. Sementara itu untuk Facebook sendiri pada tahun 2012 lalu valuasinya luar biasa sekali, yaitu mencapai 104 miliar dolar. Jika kita hanya melihat valuasinya memang tampaknya ini cukup menjanjikan bagi IPO Twitter, akan tetapi kita lihat valuasi Twitter ini ternyata 28,6 kali dari pendapatan perusahaan selama 12 bulan belakangan. Sedangkan pada saat Facebook IPO valuasinya hanya 26 kali dari pendapatan. Dan LinkedIn sendiri valuasinya pada saat IPO hanya 14,5 kali dari pendapatan. Sehingga jika kita membandingkan antara valuasi Twitter dengan pendapatan, kita bisa menyimpulkan bahwa memang jika perusahaan Twitter ini berada pada valuasi 12,8 miliar dolar, yang artinya sekitar harga sahamnya sekitar 10 dolar per lembar, ini tampaknya cukup mahal dibandingkan dengan Facebook dan juga LinkedIn pada saat mereka melakukan IPO. Lalu untuk prospek dari Twitter sendiri, kita juga melihat bahwa pengguna Twitter saat ini adalah sebesar 231 juta, ini angka terakhir per kuartal ketiga. Sementara untuk Facebook sudah mencapai 1,15 miliar. Seperti yang juga kita maklumi bahwa perusahaan-perusahaan sosial media mengandalkan pendapatannya sebagian besar dari iklan.
Nah, kita lihat di sini penghasilan iklan di Twitter pada 12 bulan belakangan hanya sebesar 270 juta dolar atau sekitar 85% dari penghasilan keseluruhannya yang sekitar 370 juta dolar. Sementara Facebook sendiri dari iklan saja sudah mencapai 4,3 miliar dolar. Dan dari pertumbuhan pengguna juga Twitter masih berada di bawah Facebook di kuartal kedua lalu. Pertumbuhan pengguna dari Twitter ini hanya sebesar 7% dibandingkan dengan Facebook yang sebesar 10%. Akan tetapi memang pada kuartal ketiga pertumbuhan pengguna Twitter ini cukup drastis menguat, yaitu mencapai sekitar 25%. Jika kita lihat dari beberapa figur Twitter ini memang tampaknya harga saham Twitter masih diragukan untuk bisa mengalami kinerja yang lebih baik daripada saham Facebook. Sementara saham Facebook saja dengan sebuah figur yang relatif lebih baik dari Twitter, kinerjanya tidak terlalu baik, maka ya mungkin saja saham Twitter ini justru akan merosot dulu pada saat IPO dan beberapa bulan kemudian sebelum bisa saja juga rebound seperti yang juga dialami oleh saham Facebook pada IPO-nya. Baiklah traders, demikian pemaparan kami mengenai prospek dari IPO Twitter dan juga bagaimana IPO Twitter ini jika dibandingkan dengan IPO Facebook pada tahun 2012 yang lalu. Saya Ika Akbarwati dan rekan saya Joko Praitno undur diri. Sampai jumpa pada Fibis Fokus berikutnya dan salam Fibis.